Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Firmansyah dari kelas 10 RPLB. Saya akan mempresentasikan tentang remedial pelajaran DDG yang berdurasi maksimal 10 menit. Yang pertama, unsur-unsur tata letak tentang garis. Garis merupakan rangkaian yang tersusun dari titik-titik yang menyambung dengan kerapatan tertentu. Garis memiliki sifat memanjang dan memiliki arah tertentu. Garis dapat dibagi menjadi dua, yaitu garis alamiah dan garis buatan. Garis alamiah adalah garis cakrawala yang dapat dilihat sebagai batas antara permukaan laut dan langit. Yang kedua, garis buatan. Garis buatan terdiri dari garis yang sengaja dibuat dan garis yang tidak sengaja dibuat. Garis yang sengaja dibuat, contohnya garis hitam pada gambar ilustrasi untuk menciptakan bentuk dan figur. Garis yang tidak sengaja dibuat timbul karena tercipta dari dua bidang dengan warna yang berbeda. Yang selanjutnya ada ilustrasi. Ilustrasi berasal dari bahasa Latin yang berarti menjelaskan. Jadi gambar ilustrasi merupakan unsur tata letak dua dimensi yang bertujuan untuk memperjelas suatu maksud atau pesan. Ilustrasi sebagai hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan teknik drawing, fotografi, dan teknik desain lainnya yang lebih menekankan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk. Yang selanjutnya ada tipografi. Tipografi merupakan unsur tata letak yang berfungsi untuk menyampaikan pesan tertentu dan menciptakan kesan tertentu sehingga susunan tata letak dapat terlihat menarik, serta pesan yang disampaikan juga bisa diterima dengan jelas bagi yang melihatnya. Arti dari tipografi adalah suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebaran pada ruang-ruang yang tersedia. Tipografi dalam fungsinya sebagai unsur tata letak secara umum berupa teks yang terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama ada judul atau headline. Yang kedua ada subjudul atau subheadline. Yang ketiga ada naskah. Yang keempat ada logotipe. Yang selanjutnya ada warna. Untuk mengisikan warna pada objek dengan menggunakan Adobe Illustrator dapat dilakukan dengan menggunakan perintah gradient tool untuk mengisi dengan warna gradasi, perintah maupun kotak dialog color di sebelah kanan. Sedangkan untuk mengisikan warna pada objek dengan menggunakan Corel Draw, Anda dapat menggunakan perintah uniform fill untuk warna solid serta fontaine fill untuk warna terang. Gelap terang memiliki fungsi yaitu menampilkan kesan kedalaman, membuat efek benda 3 dimensi, dan untuk memperjelas kontras. Gelap terang ada dua, yaitu pengaturan gelap terang objek Adobe Photoshop dan pengaturan gelap terang objek pada Corel Draw. Selanjutnya ada tekstur. Tekstur merupakan sifat permukaan sebuah benda. Sifat permukaan dapat berkesan halus, kasar, kusam, mengkilap, licin, berpori, dan sebagainya. Kesan-kesan tersebut dapat dirasakan melalui penglihatan dan rabahan. Namun pada bidang desain grafis, hanya menggunakan tekstur yang bersifat visual karena terbatas pada bidang dua dimensi. Dan yang terakhir ada ruang. Ruang dibedakan menjadi dua, yaitu ruang alamiah dan ruang yang diciptakan. Ruang alamiah merupakan ruang yang terdapat di alam yang dibatasi oleh benda-benda dan karena pengaruh cahaya seperti pada pemandangan alam. Ruang yang diciptakan. Yang pertama seperti interior dan eksterior sebuah bangunan yang dapat memberikan suasana sesuai keinginan seperti gedung bangunan. Yang kedua, ruang yang timbul karena penempatan sebagai warna jarak. Ada CMYK atau Cyan Magenta Yellow Black. Model warna CMYK terdiri atas 4 channel dalam memproduksi warna, yakni
cyan, magenta, yellow, dan black. Secara umum, gambar dalam bentuk CMYK bekerja dengan format 32 bit, dan setiap channel warna CMYK mengandung 8 bit. Contoh alat yang bekerja dengan model warna CMYK adalah tinta printer. Setelah CMYK ada RGB atau red, green, blue. Model warna RGB terdiri atas 3 channel dalam memproduksi warna, yakni red, green, dan blue. Gambar dalam bentuk RGB bekerja dengan format 24 bit, dan setiap channel warna RGB mengandung 8 bit. Alat elektronik, monitor atau scanner, kamera, digital TV bekerja dengan model warna RGB, sehingga warna yang dikerjakan pada piranti elektronik apabila akan dicetak maka harus irama atau ritmi. Irama adalah pola tata letak layout yang dibuat dengan melakukan pengulangan unsur tata letak secara teratur agar menciptakan kesan yang menarik. Kontras dalam menyampaikan informasi perlu disusun berdasarkan prioritas, sehingga akan muncul informasi mana yang paling penting dan perlu ditonjolkan, sehingga informasi tersebut akan dieksekusi melalui elemen visual yang kuat dan mencolok. Hal itu dilakukan dengan menerapkan prinsip kontras, yaitu adanya perbedaan yang mencolok pada beberapa unsur tata letak. Kesatuan atau unity. Kesatuan atau unity merupakan salah satu prinsip yang menekankan pada keselarasan dari unsur-unsur yang disusun. Desain bisa dikatakan menyatu apabila secara keseluruhan tampak harmonis. Keselarasan atau harmoni. Keselarasan merupakan prinsip desain yang diartikan sebagai keteraturan tatanan di antara bagian-bagian suatu karya. Keselarasan dalam desain merupakan pembentukan unsur-unsur keseimbangan, keteraturan, kesatuan, dan perpaduan yang masing-masing saling mengisi. Harmoni dibagi menjadi dua, yaitu harmoni dari segi bentuk dan harmoni dari segi warna. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena manusia tidak akan luput dari kesalahan, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.